Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Ebenezer, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Kami lewati susah ataupun senang. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi
karena berkat kebaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bukti nyata dari kasih-Mu Tuhan. Hidup kami ini Tuhan menjadi bukti Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memulaikan ibadah ini Tuhan. Kami mau membawa Tuhan setiap pujian penyembahan kami hanya kepadamu Yesus. Biarlah kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah kiranya ini semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan biarlah kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami bisa Tuhan. Dan biarlah semuanya ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di pemandangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau tetap yang terbaik, Kau bagian terbaik yang kami punya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan, lewat setiap firman-Mu kami siap mendengarkan dan kami mau mendengarkan Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir lidahnya Tuhan. Dan biarlah kami setiap jemaat-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe.
Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Satu kemurahan Allah, sukacita Allah boleh menyertai kita bersama. Puji Tuhan. Seperti kita mengerti dari kebenaran firman Allah, ya, betapa pentingnya kita memiliki sukacita. Sebab sukacita itu penting, ya. Apalagi di saat-saat kita menghadapi atau di situasi yang mencekam, ya, itu diperlukan sukacita. Dibutuhkan sukacita. Mari kita belajar bersama dalam Filipi. Kita akan buka Filipi pasal yang keempat ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Ayat ini berkata mengajak saya dan saudara untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dikatakan ayat ini. Mengajak untuk kita terus bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tadi saya katakan bahwa sukacita itu penting, saudara. Sukacita itu dibutuhkan. Apalagi ya di saat-saat menghadapi situasi yang mencekam, ya. Situasi yang mencekam. Artinya, saudara, ya. Situasi yang mencekam artinya, ya, satu situasi yang menegangkan atau situasi yang mengerikan, ya, mengerikan perasaan. Jadi perasaannya yang tertekan, bukan fisiknya, ya, tetapi perasaannya yang tertekan karena menegangkan, ya. Itu situasi yang mencekam. Akibatnya berapa banyak orang menjadi gelisah hidupnya, ya. Jadi gelisah karena ada perasaan yang menegangkan, mengerikan. Nah, saudara, itu situasi yang mencekam. Artinya juga situasi yang membuat hati gelisah tadi dikatakan. Ada ketegangan. Bukan cuma ketegangan saja, tapi ketegangan juga ditambah dengan ketakutan. Bagaimana keadaannya seperti itu? Situasi yang keadaan seperti itu. Udah tegang, ditambah ketakutan. Membuat orang menjadi tertekan, ya. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir yang diikuti juga dengan tingkah laku jasmani. Berapa banyak orang yang situasinya keadaannya lagi dalam keadaan cemas, dalam khawatir, ya. Kadang-kadang diikuti dengan tingkah laku jasmani yang kita pikir kok begitu, dia mengapa seperti itu, ya. Kadang-kadang tanpa sadar, ya, tingkah laku jasmani juga ikut juga seperti itu. Berapa banyak orang yang mungkin karena ketakutan, ya. Pernah saya dulu mendengar seorang yang dalam keadaan depresi yang kuat, yang depresi yang sangat, ya. Sehingga saudara dikatakan, dia cerita, waduh, lihat polisi aja rasanya sepertinya polisi itu mau datang sama dia. Padahal polisi cuma lewat, ya. Ada satu keadaan yang mungkin membuat dia menjadi aneh-aneh dalam tindakannya, dalam perbuatannya, ya. Sehingga menunjukkan bahwa orang ini ada dalam keadaan ketegangan, ada orang dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan tertekan. Pasti itu situasi yang gak nyaman, ya. Keadaan yang tidak nyaman seperti itu, ya. Nah, saudara, itulah sebabnya tadi ayat kita baca ada satu himbauan.
Mari bersukacitalah di dalam Tuhan dikatakan ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab situasi kondisi seperti ini itu tidak nyaman. Akibatnya saudara, situasi yang mencekam seperti ini yang membuat orang menjadi gelisah dan sebagainya. Akibatnya segala jasmani dan kejiwaan juga kurang produktif ya. Karena apa? Karena situasinya seperti itu. Kalau kita melihat dari apa yang dinubuatkan oleh firman Allah, bahwa hari-hari ini ya keadaan dunia tidak akan semakin baik. Bisa-bisa situasi yang mencekam datang menghantui seseorang. Situasi yang menakutkan, menegangkan ya, membuat perasaan menjadi gelisah dan sebagainya. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah. Coba kita lihat dalam 2 Timotius. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 6. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah. Keadaan manusia pada akhir zaman dalam perikop ini. Situasinya seperti ini. Ketahuilah dikatakan ayat ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa dikatakan situasi yang sukar, masa yang sukar? Sebab dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tidak tahu berdamai, tidak mau berdamai, tidak mengasihi, dengan kata lain jahat, memfitnah, bahkan dikatakan anak melawan orang tua dan sebagainya. Akan terjadi situasi yang mencekam, terjadi pembunuhan di mana-mana ya. Hari-hari ini saja berita-berita yang kita dengar ya, cuma masalah sepele udah terjadi pembunuhan. Udah cuma masalah dendam ya, yang sepertinya seolah-olah enggak terlalu berarti itu ya, masalah yang dipersoalkan, tetapi terjadi pembunuhan. Yang lebih sadis lagi, yang lebih mengerikan lagi ya, anak begitu teganya membunuh orang tua, ataupun sebaliknya, orang tua membunuh anak, ya, membunuh istri, membunuh suami. Begitu mudahnya, begitu gampangnya terjadi satu pembunuhan. Ini yang dinubuatkan oleh firman Allah, bahwa hati-hati, di akhir zaman keadaan tidak akan lebih baik. Manusia mementingkan diri sendiri, gampang memfitnah, memprovokasi, terjadi satu pertikaian, terjadi satu kehancuran karena gara-gara ya ada fitnah, provokasi. Bahkan akan terjadi banyak pengangguran yang mereka lebih mudah nodong aja daripada bekerja, sehingga situasi keadaan begitu mencekam ya.
Kadang-kadang kita dengar berita-berita, oh hati-hati di sana ya, di situ nggak aman daerah itu. Banyak begal di situ, banyak perampokan, banyak orang-orang yang mungkin nodong dan sebagainya. Bahkan bukan cuma itu saja. Dikatakan berapa banyak manusia yang syarat dengan dosa, yang terus hidup dengan dosa, sehingga terjadi pengguguran, aborsi dan sebagainya karena kelakuan-kelakuan bejat, perbuatan dosa yang dilakukan, ya. Itulah keadaan yang dinubuatkan oleh firman Allah. Situasi yang mencekam, keadaan yang mencekam, keadaan yang membuat banyak orang menjadi tegang, gelisah dan ketakutan. Ya. Bahkan kejahatan-kejahatan yang bersifat politik, ya. Karena untuk kepentingan pribadi, kepentingan karena bersifat politik, sehingga begitu mudahnya ya merugikan orang lain atau membunuh orang lain, menghancurkan orang lain demi supaya ya dirinya boleh punya posisi. Kejahatan-kejahatan lain yang bersifat juga mungkin secara ekonomi, ya, dan juga secara hukum dan sebagainya. Inilah keadaan dunia di akhir zaman, nubuat firman Allah bahwa dunia tidak akan lebih baik. Ada saatnya situasi itu akan mencekam. Itulah sebabnya, ya, tadi saya katakan bahwa sukacita Allah, sukacita dari Tuhan itu perlu. Ya, di saat-saat kita dalam situasi yang mencekam, kalau ada sukacita Allah, maka itu tidak akan membuat ya seperti tadi ya gelisah, tegang, seperti orang dalam keadaan ketakutan lalu diikuti dengan tingkah laku jasmani yang aneh-aneh ya karena kejiwaannya ya kurang produktif dan sebagainya. Itulah sebabnya sukacita Tuhan itu perlu. Haleluya. Tadi ayat berkata, Filipi 4 ayat 4 tadi katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Ya. Ini satu himbauan, satu dorongan bahwa kita itu butuh sukacita dari Tuhan. Artinya saudara, sukacita yang dari Tuhan atau sukacita dalam Tuhan artinya ya ada rasa senang. Walaupun kita mungkin saat itu tidak memegang uang yang banyak, gak dapat hadiah yang besar, gak naik kedudukan, tetapi ada rasa senang di hati. Ada rasa gembira di hati. Haleluya. Walaupun gak terima apa-apa, tapi terasa ada satu hati yang senang, hati gembira. Haleluya. Ini satu berkat saudara. Apalagi di situasi yang mencekam seperti tadi. Kalau punya sukacita, hati yang senang, hati yang gembira, wah itu luar biasa. Walaupun keadaan mencekam. Itulah sukacita dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam firman Allah, dalam Nehemia. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan. Ya, dikatakan di sini, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Puji Tuhan. Berarti kalau kita membaca ayat ini saudara, dikatakan bahwa sukacita Tuhan jadi perlindungan. Haleluya. Ya.
Jadi perlindungan sukacita Tuhan itu sangat berarti, saudara. Apalagi di saat-saat kita ada dalam situasi yang mencekam. Kalau kita punya sukacita Allah, berarti kita punya perlindungan di situ. Puji Tuhan, ya. Bagaikan benteng yang melindungi kita, ya. Kita sepertinya sedang dibentengin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Ada satu benteng pertahanan yang mungkin yang kita bisa rasakan di situ. Karena apa? Ada sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi sukacita dalam Tuhan artinya rasa senang, gembira, ya. Karena itu menjadi perlindungan, menjadi benteng pertahanan bagi kita. Apalagi di saat-saat kita ada dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, ada benteng pertahanan di situ. Ada perlindungan di situ karena sukacita Allah. Haleluya. Lalu hal yang kedua, saudara, ya, sukacita dalam Tuhan ini juga ada berbicara, ya, ada sukacita dalam Tuhan itu sukacita yang di dalam. Haleluya, ya. Sukacita di dalam Tuhan itu, ya, ada di dalam kita rasakan. Memang ada dua sukacita. Ya, ada dua macam sukacita. Sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di luar Tuhan. Ya, ada dua hal. Sukacita dalam Tuhan dan juga sukacita di luar Tuhan. Ya, mari kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tadi saya katakan ada dua macam, ya. Dua macam, haleluya, ya, sukacita. Sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di luar Tuhan, ya. Nah, saudara, dikatakan dari dalam akan keluar, ya. Itu yang sukacita dari Allah. Dari dalam akan keluar. Kalau yang dari luar ke dalam biasanya sementara. Ya, dari luar ke dalam. Bawa jalan-jalan, lihat-lihat gunung, lihat ini pemandangan. Wah, senang. Habis itu hilang sukacitanya. Kembali ingat masalahnya. Tetapi kalau dari dalam, wah, itu satu sukacita yang stabil, saudara. Ya, terpancar keluar dikatakan. Ya, dari dalam terpancar keluar, kata ayat ini. Itu sukacita yang dari Tuhan. Ya, akan keluar, terpancar. Haleluya, puji Tuhan. Dari dalam terpancar keluar. Ini situasi yang sangat stabil kalau dari dalam. Ya, sukacita itu kalau dari dalam itu stabil. Situasi keadaan di luar seperti apapun, sukacita itu tidak hilang di hati. Tetap ada sukacita. Sebab dari dalam terpancarnya. Bukan dari luar masuk ke dalam. Yang cuma sementara. Bukan sekedar bersukacita, tetapi memang ada dari dalam sukacita Tuhan itu. Meluap dari dalam, keluar. Haleluya. Terpancar keluar. Yesus berkata, ya, mata air, sumber air yang akan kamu minum itu yang kamu terima. Itu berbeda dengan sumber air yang di luar. Ya. Yesus memberikan yang dari dalam. Haleluya. Ini yang kita butuhkan. Sukacita dari Tuhan. Yang dari dalam. Haleluya. Supaya itu keluar terus dari dalam. Keluar stabil. Haleluya. Sukacitanya gak hilang. Ada satu ayat berkata, ya, bahwa tidak ada yang dapat merebut sukacita kita. Ya, kalau kita punya sukacita Allah di hati kita. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara,
Tadi saya katakan bahwa ada dua macam sukacita. Sukacita yang dari dalam dan dari luar. Itu bedanya. Kalau dari Allah, sukacita Tuhan itu dari dalam terpancar keluar. Puji Tuhan, ya. Itu tidak tergantung dengan situasi di luar apapun. Sekalipun situasi mencekam, keadaan menakutkan, keadaan mengkhawatirkan. Tapi kalau dari dalam ada sukacita Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi. Ya, kita akan stabil. Sukacita kita stabil. Puji Tuhan. Saudara, kesenangan yang dari Tuhan selalu membawa kebaikan. Jangan lupa, kesenangan yang dari Tuhan itu selalu membawa kebaikan. Kalau dari luar ke dalam, ya, seringkali tawaran kesenangan dari dunia ditawarkan, ya, tetapi seringkali kesenangan yang dari dunia, ya, justru tidak membawa kebaikan, tetapi justru membawa semakin hancur ataupun mengalami satu kerugian dan sebagainya. Tapi kalau kesenangan yang dari Tuhan selalu membawa kebaikan. Selalu membawa kesenangan yang dapat dirasakan. Bukan ilusi, bukan bayangan, tetapi itu bisa dirasakan. Itu yang menjadi kerinduan kita, yang kita rindukan. Kesukaan dari Tuhan seperti itu yang kita butuhkan. Apalagi di saat-saat mencekam, ya, kita butuh kesenangan yang dapat dirasakan, bukan bayangan, tetapi memang bisa dirasakan. Bangun tidur, walaupun baru dengar berita, oh keadaan mencekam sekarang, situasi perekonomian, oh sulit, keadaan ini sulit, semua harga naik. Bangun tidur, kalau ada sukacitanya Allah, ada kesenangan di hati. Haleluya. Kesenangan yang membawa kebaikan, kesenangan yang dapat dirasakan, tidak dipengaruhi dengan situasi keadaan di luar. Hati kita tetap senang. Haleluya. Ini gak bisa dibeli di dunia, saudara. Gak bisa dibeli di toko. Itu hanya didapat dari, ya, produknya Allah. Dari Allah, dari sorga produk itu, dari Tuhan Yesus Kristus yang dapat menjamak hati, yang memberi ketenangan di hati, yang memberi sukacita di hati, yang memberi hati gembira di hati. Puji Tuhan, itu produknya dari sorga, ya. Tidak dapatkan di dunia ini yang cuma sementara. Saudara, orang yang bersukacita, sebab apa saudara? Orang yang bersukacita pasti produktif. Pasti dia bisa berkreatif, dia bisa menciptakan sesuatu, ya, suka menciptakan sesuatu. Sebab apa? Sukacita Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Sukacita dari Tuhan itu menyembuhkan. Sukacita Tuhan itu menyehatkan dan juga dapat melakukan sesuatu dengan lebih produktif karena ada sukacita di hati. Kita butuh sukacita Allah. Kita butuh sukacita Tuhan. Sekalipun kita mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, dalam keadaan mungkin sibuk, dalam keadaan apa, kalau ada sukacita Tuhan, haleluya, kita bisa produktif, kita bisa mencipta, kita bisa kreatif, bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi, ya. Dan itu juga lebih dari hal yang menguntungkan karena mendatangkan kekuatan sukacita itu. Bahkan tadi saya katakan juga dapat menyembuhkan. Itulah sebabnya di satu ayat dikatakan, saya tidak bacakan, hati yang gembira adalah obat. Benar, ya. Sebab hati yang gembira, hati yang sukacita datang dari Tuhan, itu bisa menyembuhkan, bisa menyehatkan. Hatinya gembira, hatinya sukacita. Coba kalau seperti tadi, ya, tadi saya gambarkan. Hati yang tidak tenang,
hati yang gelisah, hati yang ketakutan, hati yang mungkin seperti tertekan jiwanya, sehingga tindakannya juga aneh-aneh, diikuti dengan tindakan jasmani yang aneh-aneh, ya. Karena tidak bisa menguasai keadaannya, tidak bisa menguasai perasaannya. Tapi kalau ada sukacita Tuhan, haleluya, akan membuat kita sehat, bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang tidak dapat dipengaruhi keadaan. Ya, tidak dapat dipengaruhi keadaan apapun. Puji Tuhan. Minta ya damai sejahtera Tuhan. Minta hati yang penuh sukacita dari Tuhan. Kalau hati kita sukacita, ya, saya yakin kita punya kekuatan menghadapi apapun kesukaran di dunia ini. Sebab kalau kita nggak punya kekuatan, saudara, seperti tadi saya katakan, ya, sikap atau keadaan jasmani kita, ya, terpengaruh. Mungkin diikuti dengan satu sikap yang aneh-aneh. Udah mau pergi ke jauh aja, mau jalan, gak usah ditemenin, aku mau jalan sendiri. Tiba-tiba naik ke gunung, aku mau terjun aja. Rasanya sudah gak kuat menghadapi ini. Saya mau tenggelam aja, saya mau lari aja. Ya. Karena sudah tidak sanggup lagi menguasai perasaannya. Tapi kalau ada sukacita Tuhan, itu akan mendatangkan kekuatan. Kita hadapi kesulitan, apapun yang kita hadapi, walaupun itu sulit, tapi punya kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Sehingga kita terus punya harapan, ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Sehingga kita tidak mudah putus asa, ya, tidak mau mengakhiri hidup karena putus asa, tetapi tetap bisa menciptakan sesuatu lagi yang lebih baik. Sebab produktif, bisa kreatif. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, lalu agar supaya tetap bersukacita, ya, bagaimana supaya kita tetap bisa bersukacita? Kita kembali ke ayat tadi, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 di ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini rahasia supaya kita tetap bisa bersukacita, ya. Ini kunci supaya kita bisa tetap bersukacita. Ayat ini mengingatkan saya dan saudara supaya banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa. Maksudnya banyak berdoa. Menghadapi apa berdoa? Menghadapi kesukaran, kesulitan, kekurangan, penyakit datang, berdoa, suruh banyak berdoa supaya kamu bisa bersukacita, kata ayat ini. Supaya ada kekuatan baru menghadapinya. Nyatakan dalam doa dan mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Menghadapi apapun mengucap syukur. Hati gembira adalah obat, dikatakan. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Sebab dia tidak mati terus, tetapi dia sudah bangkit. Dia sudah kembali ke sorga. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi ini adalah dalam kekuasaannya. Ya. Langit dan sorga, bumi dan sorga ada dalam kekuasaannya. Jangan takut, nyatakan dalam doa segala apa yang menjadi persoalanmu. Dengan kata lain, banyak berdoa supaya tetap bersukacita. Haleluya, agar tetap bersukacita. Coba kita lihat 1 Petrus
1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dengan kata lain seperti dinubuatkan oleh suratan Timotius tadi, bahwa akan terjadi keadaan yang sangat mencekam, kesukaran yang belum pernah terjadi. Tetapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kesudahannya sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Doa dan ketenangan itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ya. Doa dan ketenangan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, Saudara, banyak doa pasti sehat rohaninya. Amin. Ya. Banyak doa pasti sehat rohani dan juga jasmaninya. Haleluya. Mengapa rasul-rasul tidak tahan menghadapi keadaan yang sangat mencekam? Ya, rombongan ya datang, ya tiba-tiba ada satu rombongan datang, ya akan menangkap Yesus. Mereka dalam ketakutan, sehingga apa yang mereka lakukan juga satu sikap yang gegabah. Dikatakan ya, satu murid datang, dia langsung potong itu telinganya, ya putus telinganya Malkus. Ya, Saudara, itu keadaan orang yang tidak tenang, orang yang tidak dalam keadaan sukacita hatinya, sehingga diikuti dengan situasi keadaan jasmani yang aneh-aneh. Karena apa? Mereka kurang berdoa. Yesus berkata, berdoa. Yesus ajak mereka, ya. Sebelum itu kejadian terjadi malam itu, Yesus mengajak mereka berdoa supaya murid-muridnya itu bisa menghadapi ya situasi yang mencekam nanti itu. Akan datang rombongan ya dari prajurit yang akan datang menangkap Yesus yang dipimpin oleh Yudas. Karena kurang berdoa ya, sehingga rasul-rasul tadi nggak tahan menghadapinya. Tidak tahan menghadapi situasi yang mencekam. Bahkan mereka akhirnya ya lari. Mereka juga mencoba untuk berbohong juga, mencoba untuk menyembunyikan diri. Ya, Petrus baru ditanya, cuman ditanya oleh seorang budak kecil, kamu kan pengikutnya, kamu muridnya. Oh tidak, dia menyangkal Yesus. Kalau dia sudah siap berdoa dengan banyak berdoa, saya yakin Petrus akan berkata, iya saya muridnya. Ya, tidak akan menyangkal. Itu bedanya. Orang yang suka berdoa, banyak berdoa, waktu menghadapi tantangan, menghadapi situasi yang mencekam, itu akan nampak di situ. Ya, akan nampak di sana. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi jangan lupa banyak berdoa. Haleluya. Perlu ketenangan. Sebab banyak doa pasti sehat rohaninya. Puji Tuhan. Selain itu juga jangan lupa supaya tetap bersukacita. Ya, selain hal tadi yang saya sudah sampaikan, juga harus mengalami pengampunan. Maksudnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Sebab kalau kita terus hidup dalam kekudusan, mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus tercurah untuk mengampuni dosa, menyucikan dosa. Kalau hidup kita benar, maka sukacita sorga itu terus terpancar dari dalam keluar. Sukacita Allah akan memenuhi hati kita. Puji Tuhan. Sebab dosa itu sangat menindih hidup manusia. Dosa itu seperti sesuatu yang menindih hidup kita. Membuat kita berbeban berat. Berat gak tahan, gak sanggup karena ditindih oleh dosa. Itu dosa. Bukan membuat manusia menjadi ringan. Tapi sukacita Allah yang membuat kita ringan menghadapi segala sesuatu. Tapi karena dosa,
Dosa sangat menindih hidup manusia sehingga jadi beban. Ya, sepertinya sedang diikat, ya, dirantai hidup kita, nggak bisa apa-apa, berat rasanya, berbeban berat karena dosa yang menindih. Tapi kalau kita lepas dari dosa, saya yakin sukacita Allah terus terpancar dari hati. Haleluya. Kita akan kuat menghadapi segala tantangan. Situasi mencekam sekalipun kita nggak takut, karena kita punya pembela, punya benteng dari Allah, punya kekuatan dari Allah. Ya, nggak ada yang berani menjama kalau tidak seizin Tuhan. Amin. Ayub minta izin dulu sama Tuhan mau menjama Ayub. Ya, setan minta izin dulu kepada Allah untuk menjama Ayub. Nggak sembarangan, minta izin dulu, Allah izinkan, oke, silakan, tapi jangan jamak nyawanya. Ya, ada dalam kendalinya Tuhan, harus izin sama Tuhan. Haleluya. Jadi jangan takut. Keadaan firman Allah menubuatkan tidak akan lebih baik. Manusia akan mementingkan diri sendiri, garang, ya, pemfitnah, ya, suka menghancurkan dan juga akan membunuh dan sebagainya. Tetapi kalau ada sukacita Allah, kita akan tenang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian, mataku tertuju padamu. Haleluya.
Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan sukacita Allah di hati. Hidup kami penuh dengan sukacita Allah, sekalipun kami harus menghadapi keadaan yang mencekam. Sukacita Allah akan membuat perlindungan bagi kami, menjadi perlindungan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi benteng bagi kami, bahkan menjadi penyembuh di saat kami menghadapi penyakit. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana disampaikan, kiranya Roh Kudus berbicara di hati kami. Betapa pentingnya kami menjaga hati, untuk hati ini tetap kudus dan suci, mengalami pengampunan dari Allah, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita Allah. Dan kami suka berdoa, banyak berdoa, dan kami juga, oh haleluya, punya ketenangan yang datang dari Roh Kudus, sehingga kami dapat berdoa dengan tenang, menghadapi apapun dengan tenang. Terima kasih Bapa, selama kami masih ada di dunia, tidak lepas dari pencobaan, tidak lepas dari keadaan yang mencekam, dari kekhawatiran, dari ketakutan. Tetapi terima kasih, kalau ada sukacita Allah di hati kami, itulah kekuatan kami. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkat Allah turun di atasnya. Kalau ada yang sedang menghadapi problema, masalah, keadaan yang mencekam, ingatkan untuk datang kepada Allah. Oh Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa, minta Tuhan menolong, sehingga Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Mujizat boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang dialami, Tuhan jama di dalam nama Yesus. Kesukaran, kesulitan, keuangan, pekerjaan yang mungkin omset belum terpenuhi, oh Tuhan, usaha-usaha yang macet, Tuhan tolong. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Baik mereka yang masih sekolah, kuliah, tolong berkati anak-anak, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu sampai kaum dewasa, bahkan kaum lansia. Engkau berkati, berikan kesehatan Tante Lina, baik Tante Liana, sehat-sehatkan mereka, Tante Yuli, untuk tetap sehat memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong kalau ada rumah tangga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Bayi-bayi yang sudah dilahirkan, sehat-sehatkan. Yang ada dalam perjalanan keluar negeri, keluar kota, dimanapun mereka berpergian, Tuhan lindungi. Pulang pergi dengan selamat, jauhkan mara bahaya kecelakaan, semua tiba pulang pergi dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sudah ambil bagian pelayanan sederhana dalam ibadah online ini. Tuhan pakai dan berkati mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Bagi yang percaya akan melihat tingkap sorga akan dibukakan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ketenangan baik juga untuk bangsa dan negara kami. Tenang, Tuhan selamatkan bangsa kami. Berikan keamanan, ketenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jemaat, anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua diberkati oleh Allah, dilindungi Tuhan. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Tuhan yang ada di sekitar komplek kami, Permata Buana, berkati mereka semua. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ibadah di gereja jam 8 pagi.